Kok lu bisa ngasih balik lagi, ngasih protection ke si Zack untuk pergi sama pacarnya? What was on your mind, Nafa Urba? Gak ada, Tuhan yang suruh. Kenapa seorang istri yang gue sakiti abis-abisnya melakukan itu untuk gue? Wow. Itu yang dia bilang. Rinding. Jadi setiap kali dia mau melakukan itu, dia keinget gue masukin itu. Istri gue nih yang The first time you met Jesus, was it because of Zack? No. Karena people thought at that time you met Jesus because of Zack, right? Gitu. Jadi pas waktu itu I mean like you're still single, Zack still single, Mika juga kayaknya pasti kalau kalian berdua balik lagi pasti akan happy banget. Was there any possibility? Orang kalau cerai, misalnya kalian ngumpul nih misalnya berdua, misalnya kamu ke rumahnya Zack gitu, lo ketawa apa segala. Itu kadang-kadang suka reminiscing jatah mantan nggak sih, Naf? Apa? Suka reminiscing inget-inget terus jatah mantan gitu ada nggak sih? Akhirnya guys ya, senang sekali aku, such a pleasure to have my old friend Nafa Urbach on my vlog. Hai Nafa. Hai. Ini vlog aku sudah menunggu kayaknya I think it's about 1 year. 1 year. Waiting for you on my vlog. First of all, thank you very much. Senang sekali Nafa, akhirnya you have your time ya. 1, 2, 3 jawab semuanya. Nafa Urbach everybody. Belum ada embel-embel belakangnya karena belum kawin lagi. Dulu kan Nafa Urbahli. Nih sekarang belum ada belakangnya ya. Kembali ke Nafa Urbach aja ya. Nafa Urbach aja. Oke. Naf, how are you? Apa kabar? I saw on your Instagram, karena gue tuh biasanya sebelum doing my vlog, I always do my research gitu. Lu tuh sekarang banyak melakukan hal pelayanan ya, dalam hal politik gitu. Ketemu, turun kepada orang, melayani gitu. Kayaknya entertainment sekarang banyak dikurangin. What's wrong? Maksudnya apakah sekarang yang panggilannya sekarang emang you want to be a politician atau gimana, Naf? Enggak juga. Tahun ini film aku yang tayang 2. Kuntilanak kemarin. Ada 2 filmnya yang tayang, box office semuanya. Right. Chloe mau nonton tapi gue larang. Takut, Bo. Udah nonton. Oh, Chloe nonton. Tuh. Berarti Mika tuh bisa sekolah berkat Chloe nonton tiket juga tuh. Dulunya Mel, waktu aku masih kecil itu, waktu aku masih SD. Iya. Aku ini kan lahir bule, Indo. Jadi setengah Indonesia, setengah bule kan. Your mom tuh Japanese, right? Jawa. Orang Jawa. Your dad tuh orang apa sih, Naf? Bapakku wong Londo. Londonya apa, Naf? Bapakku orang Belanda, pokoknya campuran. Okay. Nah, abis itu waktu kecil itu kan bullying itu di mana-mana itu kan udah dari dulu, Mel. Jadi aku sering dibully kayak turis minta garis, londo, kesasar, turis minta garis, yang pokoknya penjajah lah istilahnya kayak gitu. Terus setiap kali gue harus pulang ke rumah gue itu kan harus ngelewatin sawah. Harus ngelewatin sawah itu dari sekolahan gue, terus jalan biasanya di sawah itu gue dihadang sama teman-teman di sekolahan gue untuk ngajakin berantem. Kalau gue nggak nanggepin mereka berantem, adik gue yang digebukin. Si Alam? Alam yang digebukin. Padahal waktu itu Alam masih kecil. Ini bukan dukun ya, Bo? Waktu itu dia masih kecil gitu kan. Jadi gue harus berantem untuk ngelindungin adik gue, dan itu setiap hari. Jadi gue pulang tuh babak belur tuh udah biasa. Kebaret-baret itu udah biasa. Pokoknya tindakan-tindakan yang kekerasan seperti itu sering gue alamin. Bullying. Gitu. Bullying. Okay. Sebenarnya agak it doesn't make sense di otak gue nih. Jadi pas waktu itu gue masuk ke sekolah-sekolah, gue nggak pernah ngomongin tentang program gue sama sekali, Mel. Pas waktu itu gue selalu bicara soal bully. Gue bicara soal bully, gue bicara soal bagaimana efek dari bullying itu terhadap kita yang udah besar. Rasa percaya diri itu pasti hilang, Mel. Terus kayak minder. Gue orangnya minderan, Mel. Apa yang bikin lu tidak percaya diri? I don't know. Itu terjadi begitu aja sebenarnya. Jadi secara di dalam gue ini memang tidak ada rasa percaya diri untuk gue bergaul. Kayak gue bergaul sama lo gitu. Gue nggak pede, Mel. What? I don't know. Kayak gue bergaul di tengah teman-teman gue artis. Gue nggak percaya diri. The fact that lu belum nikah sampai sekarang aja orang pasti bingung. Apa sih yang bikin Nafa? I mean like pasti it's not gonna be that hard untuk seorang Nafa Urbach untuk memilih laki. Berarti lu tinggal nunjuk juga pasti banyak lah yang mau sama lu. Itu kan pemikiran netizen. Nah, pemikiran. Gitu. Was it because of some of the things yang terjadi dalam hidupnya seorang Nafa wasn't easy, yang bikin lu jadinya ngerasa banyak hal yang bikin lu jadi lose of your confidence? Kalau urusan soal gak mau menikah lagi gitu,
Itu beda lagi sebenarnya. Jadi kayak pas waktu aku ngalamin Tuhan sungguh-sungguh, aku benar-benar berjumpa secara pribadi sama Tuhan. Tuhan rubah cara mindset aku, Tuhan rubah cara berpikir aku, Tuhan rubah cara aku melihat permasalahan, bagaimana meresponi sesuatu dengan benar, sikap hati dengan benar. Waktu itu aku ngerasa bahwa aku orang yang sangat berhati-hati untuk bertindak gitu. Jadi kalau gue udah menyakiti Roh Kudus, gue tahu gitu, gue akan kehilangan. Apa yang hilang? Hadiratnya hilang. Terus kalau doa mau masuk tuh susah banget. Gregetnya tuh hilang ya? Iya, kayak gitu-gitu. Pokoknya setiap gue berbuat dosa, itu yang terjadi. Right. Gue tuh kenal Nafa kan cukup lama. Udah tahu bahwa Nafa tuh dari dulu, you always have your heart to God, to Jesus gitu. Ini pernah gue obrolin juga sih di vlog gue sama Zack sih. Tapi ini akan gue tanyain ke lu juga. The first time you met Jesus, was it because of Zack? No. Karena people thought at that time you met Jesus because of Zack, right? Gitu loh. Jadi pas waktu itu ceritanya abis itu pas waktu gue pas waktu gue di Jakarta ya, baru pulang dari gue sakit dari Singapura. Kan gue operasi. Tiroid? Bukan, bronchial cystic. Oh, oke. Jadi sebenarnya gue udah ada perjalanannya ketemu sama Tuhan pas waktu gue di Singapura pertama kali, pas gue sakit itu. Tapi pas waktu gue nyampe Jakarta lupa gitu. Karena udah sehat lagi. Iya, udah sehat lagi, bandel lagi gitu kan. Jadi mulailah itu perjalanan lo bersama dengan Tuhan. Jadi ini meluruskan bahwa banyak orang yang bilang sebetulnya you met Jesus at that time because you met Zack. Jadi sebenarnya enggak ya, Naf. You met Jesus long before you met Zack, baru akhirnya ketemu sama Zakli dan menikah sama Zakli gitu ya. Oke, cerita dong Naf, banyak hal yang sebenarnya bisa kamu share juga nih gitu ya. Ya mungkin nggak terlalu detail dan segala macam sih. Ada banyak hal yang di share juga adalah kekuatan kamu deh. Banyak netizen perempuan yang amazed dengan kekuatan kamu sebagai seorang perempuan. Di antaranya adalah you open up about kamu bikin vlog tentang you provide Zack at that time, which is I asked this question to Zack on the vlog. Zack udah jawab juga. Waktu itu Zack lagi nakal-nakalnya. Zack pergi mau karaoke kalau nggak salah dia bilang. And then kamu doa sama Tuhan. Dan you bilang kalau Om Li ya kamu manggil. Om Li kalau misalnya kamu mau pergi mau pacar kamu, this is the kondom, protector, pakai. Kamu setrikain bajunya. You pergi, pokoknya you hati-hati. Iya. Was it true? Dan kamu cerita itu bikin video itu dan and you open up to the public. Was it true? Iya, tapi kan gue udah minta izin sama Zack. Iya. Iya, benar. Tujuannya gue share aja apa yang terjadi sama hidup gue. Terus gue share tentang apa kebesaran Tuhan, apa yang Dia lakukan atas hidup gue, bagaimana gue bertahan, bagaimana gue bisa menghadapi itu semuanya tanpa gue sakit. Bagaimana gue bisa increase keimanan gue dan damai, sejahtera, sukacita itu ada. Walaupun yang namanya permasalahan badai itu kencengnya bukan main. Pasti. Lagi ngantem you. Yep. Rumah tangga kalau diantem tuh nggak enak, Mel. Itu tuh nyakit. Tell me about it. Lagi ya. On the way. Baru beres. Tapi I mean like I can totally understand gitu ya. Makanya gue bilang maksudnya gue aja nggak selama lu gitu ya Naf. Lu tuh lumayan lama lu Naf gitu. Lu hang on dong. There gitu bertahan gitu. Oke, my question adalah, you bertahan at that time demi Mika atau? Oh enggak, bukan demi Mika. Kan ada orang bilang, aku bertahan demi anak. Ada gitu kan. Which is setiap orang boleh punya pertahanan berbeda-beda. Kita nggak akan ngejudge itu ya. Kenapa kamu bertahan saat itu? Tuhan lah, apalagi? Tuhan bilang suruh bertahan. Tuhan suruh bertahan. Tapi ternyata kan pas waktu perjalanan itu yang namanya keimanan kita itu pasti diuji. Ada ups and down, apalagi pas waktu you kerja. Betul. Ya kan? Jadi pas waktu you kerja, distraction you tuh banyak banget. It's a lot distraction around you. Terus habis itu nanti pas waktu udah sampai rumah, kamu udah nggak punya lagi waktu buat saat teduh, kamu udah nggak punya lagi waktu buat berdoa, kamu udah nggak punya waktu lagi buat baca Alkitab. Jadi itu tuh kayak tarik-tarikan pas waktu itu. Nah pas waktu itu memang
kayak Zack lagi pacaran nih ceritanya, ada another lagi. Mika kadang-kadang sampai apal pacar-pacarnya papanya. Gokil. Tapi anak Ai itu hebat banget loh pertahanannya. Iya sih. Gila ya anak lu tuh ya. Iya, pertahanannya tuh hebat And banget. still being a good girl gitu ya. Yes. Maksudnya nggak kadang-kadang ada jadi yang rebel gitu kan. Iya. Dan tetap dekat sama daddy-nya kan. Iya. Bestie tetap gitu. Daddy tuh lagi sakit mami katanya gitu. Jadi mami mesti tetap doain walaupun mami is not together anymore with daddy katanya gitu. We never know katanya gitu kan. Wow. Terus abis itu ada saat itu terus Zacknya punya pacar lagi, terus tiba-tiba nggak tahu gimana pacarnya mau supaya dia cerai sama gue. Karena udah sayang dong. Iya, ceritanya kayak gitu kan. Dia mau cerai sama gue, abis itu gue kayak udah lagi kerja apa segala macem, kayak gue kecapek apa segala macem, padahal biasanya gue bisa bertahan. Iya. Tapi kali itu kayak ya udah, kalau you mau ceraiin nggak apa-apa. Ayo bilang kayak you gitu. akhirnya ya udahlah gitu ya. Gitu. Tapi pas waktu gue mengambil keputusan itu, nyesel nggak? Nyesel nggak nyesel? Iya. Nyeselnya karena gue tidak bisa menyelesaikan film ini. Iya. Istilahnya kalau film kan ada endingnya nih, Betul, ya kan? betul. Jadi chapter terakhirnya ini gue nggak bisa menyelesaikan. Padahal mungkin tinggal sedikit lagi, gitu loh. Jadi kayak gue gimana sih kalau ini belum selesai gitu? Right. Yeah. Karena gue menyerah. Kenapa lo akhirnya menyerah? Karena maksudnya manusia itu for that long period of time gitu. Free will. Free will. Iya, kehendak bebas. Tuhan kasih itu bukan? Iya, Tuhan selalu kasih kehendak bebas buat you. You mau bertahan atau you mau lanjut? Iya. Kalau mau lanjut, hayu. Iya. Lo akan tetap mendapatkan sukacita, lo akan tetap mendapatkan damai sejahtera, even itu duri nusuk hati lo. Even semua luka yang gue taruh itu ada di dalam hati kamu, tapi kamu bisa berjalan dalam sukacita dan damai sejahtera. Itu ajaibnya Tuhan. Berapa tahun, Naf, bertahan? Gue dari 2011. Sebelum itu 2010. 2010 kalian menikah. Enggak, 2007 menikah. 2007 menikah. Ya, 2010 aku hamil. 2010 kamu hamil. Hamil 2 bulan. Zack jatuh. Sampai akhirnya kamu bercerai? 2017. 2017. Oke. Sampai akhirnya kamu udah nggak kuat itu, kenapa kamu sekian panjangnya kamu bertahan sampai dia mau pergi, kamu taruh protection kondom di dalam tas dia, you setrika bajunya, you tadi cerita katanya apa, sepatunya you pakein minyak urapan. Kenapa sampai akhirnya finally you gave up juga? Kenapa, Naf? Free will, kehendak bebas, hak. Istilahnya kayak gini, sebenarnya pas waktu itu kalau seandainya nggak ada distraction, nggak ada syuting, nggak ada pekerjaan yang lain, gue bisa ngelanjutin itu. Masih kuat. Tapi sebenarnya ternyata pas waktu ada distraction itu, gue nggak sekuat pas waktu gue sendirian, tanpa gue harus kerja yang lain. Gitu loh, ngerti nggak sih? Ya mungkin itu adalah proses dimana Tuhan lagi kasih lagi nih, istilahnya kamu dikasih, oke, di area yang ini kamu berhasil nih, pertahananmu kuat. Sekarang aku mau taruh kamu di area yang tempat lain. Kamu akan sibuk dengan segala aktivitas kamu di dunia entertainment. Bisa nggak distraction itu tetap membuat kamu kokoh pas waktu kamu sendiri? Jadi aku tuh sedang lagi ada di level, the next level di dalam perjuangan aku kayak proses ini kayak ini. Tapi pas waktu itu tiba-tiba aku kalah di situ. Kamu bilang kamu kalah? Aku kalah. Bisa mana nggak? Bisa banget, Mel. Tapi aku membiarkan diri aku kalah. Gitu. So you choose to finally lost the battle ya. Padahal sebetulnya kalau mau bertahan bisa aku aja. Aku masih bisa sekarang. That's why I'm still single sekarang. Terus aku nggak pengen nikah untuk sekarang ini karena aku mau menerusin itu. Meneruskan apa, Naf? Battle-nya. To win his heart? No. God heart. God's heart. Iya. Oke. God will. Mungkin ada yang lagi nonton, probably case-nya berbeda, tapi makan hati juga sama pasangannya. Bukan berarti perempuan yang makan hati ke laki-laki loh. Bisa juga laki-laki makan hati ke perempuannya. Ya kan beda-beda gitu. Gimana caranya saat itu lu mampu untuk tetap bisa mempertahankan the joyful heart and the peace inside of you? Cuman satu doang sih. Intim.
Nggak ada yang lain. Gak bisa lepas ya? Nggak bisa. Harus intim sama Tuhan. You hanya perlu intim, kamu hanya perlu pegangan tangan sama Tuhan, kamu hanya perlu masuk ke dalam hadiratnya, kamu hanya perlu ada di dalam firman-Nya, melakukan firman Tuhan, dan itu bakal digenapi. Setiap firman yang ada di dalam Alkitab itu akan digenapi di hidup kamu setiap harinya kalau you dengar-dengeran sama Roh Kudus. Dengar-dengeran. Iya. Aku waktu itu dengar-dengeran banget. Makanya aku ada di level keimanan yang begini kuatnya. Tiba-tiba tiung. Kenapa? Karena distraction pekerjaan. Iya, distraction, pekerjaan dan semuanya. Terus abis itu yang tadi you tanyain itu banyak sekali orang yang lagi ngalamin gimana caranya. Yaitu satu-satunya cara cuman intim, gak bisa nggak. Kalau you masih dengar-dengaran sama dunia, you denger kata temen you, nggak bisa. Satu, cuman dengan Roh Kudus saja. Jangan dengar apa kata orang, jangan curhat ke orang lain, jangan dengerin apa saran orang, cuman dengerin Roh Kudus saja mau ngomong apa. Karena itu bakal dibimbing habis-habisan kok. That's good. Karena kalau banyak sumbernya kadang-kadang kitanya juga jadi bingung kan gitu. Mau dengerin yang mana nih? Dengerin kata dunia, teman-teman, which is teman-teman yang juga sayang sama kita, tapi value-nya sometimes berbeda gitu kan. Tapi kan banyak banget nih kayak maksudnya orang-orang Kristen lain yang punya permasalahan yang sama kayak gue. Terus gimana caranya? Mereka kan selalu tanya, mulainya gimana? Caranya gimana? Kan selalu tanyanya kayak begitu. Berarti gue mengambil kesimpulan bahwa orang-orang ini hanya bergereja dan belum mengalami Tuhan sungguh-sungguh. Right, percaya tapi belum mengalami Tuhan. Betul. Banyak dari mereka itu yang mungkin pengalaman secara pribadinya sama Tuhan masih cetek. Masih dibatas, oh haleluya, puji-pujian di gereja, tapi habis itu only on Sunday, tapi mereka nggak pernah puasa, mereka nggak pernah intim di rumah, mereka nggak pernah baca Alkitab, sehingga mereka mempertanyakan keintiman seperti apa sih yang kamu alami, kayak gitu. Oke. Dan itu nggak bisa didapatkan melalui cerita orang lain ya? Nggak bisa. You gotta experience yourself. Yes, makanya aku selalu bilang bahwa setiap masalah yang terjadi dalam hidupmu itu kesempatan bagus sebenarnya. Untuk mengalami Tuhan. Ya, itu jembatan, itu tuh suatu hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam you punya hidup, dan itu tuh lagi ada badai. Itu paling bagus banget untuk you ngalamin Tuhan. Ambil kesempatan itu, jadikan kesempatan itu kalau you pengen ngalamin Tuhan sungguh-sungguh. Oke. Ini masih pertanyaan manusia yang sangat-sangat manusia dan sangat-sangat perempuan. Kok lu bisa ngasih protection ke si Zack untuk pergi sama pacarnya? What was on your mind, Nafa Urba? Gak ada, Tuhan yang suruh. What? Tuhan suruh lo kasih kondom ke Zack untuk pergi sama pacarnya. Gua nggak, naluri gue masih belum nyampe nih. Kenapa maksudnya? Jadi gini, gue juga gak ngerti. Kalau kita pernah suatu saat lu teriak-teriak sama dia untuk nggak selingkuh, untuk nggak berzina, apa segala macem, bla 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 bla, lu nggak apa segala macem, dia tetap ngelakuin. Dia tetap ngelakuin. Tapi pas waktu lu melakukan dengan kasih, dia bakal ngerasa nggak enak nggak? Iya, feeling guilty. Pas waktu itu dia ngelakuin nggak? Dia enggak. Oh, dia nggak ngelakuin. Nggak ngelakuin. Dia keinget-inget apa yang gue lakukan. Kenapa gue begitu mengasihi dia? Kenapa seorang istri yang gue sakiti abis-abisnya melakukan itu untuk gue? Wow. Itu yang dia bilang. Rinding. Jadi setiap kali dia mau melakukan itu, dia keinget gue masukin itu. Istri gue nih yang gue sakiti. Oh my goodness. Even though setelah itu, ya gue nggak tahu ya. Tapi pas waktu itu, but that moment that moment, dia selalu ingat itu. Oke. Terus kamu bilang tadi. Tapi momen itu yang paling dia ingat sampai detik ini. Sampai detik ini. Terus kamu tadi bilang, aku tanya sama Nafa, kenapa kamu finally open up to the public? Kan kamu tuh bikin video sendiri tiba-tiba. Terus kamu bilang, God told me to do that. Tuhan suruh aku bikin itu dan aku minta izin sama Zack. Apa? What was the circumstances, Naf? Kejadiannya seperti apa? Banyak yang disembuhkan nggak? Hati yang orang lain yang sedang bermasalah juga gitu ya? Itu aja sih. Berdampak nggak? Itu 2. Ketiga, mereka jadi punya jalan, punya harapan, punya hope.
bahwa sebenarnya aku nggak perlu menyakiti diri aku dengan segala yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga gue. Lu nggak perlu sakit hati, lu nggak perlu bunuh diri, lu nggak perlu melukai anak lo yang nggak tahu apa-apa hanya gara-gara lu tergerus semua energi lu, semua pikiran lu hanya gara-gara sakit hati laki-laki lu berselingkuh. Tapi pada saat lo ngalami Tuhan, lu percayakan bahwa setiap permasalahan ini semuanya akan baik-baik aja. Yang penting hati lo. You tetap bisa bawa anak you tetap bisa ngurus rumah tangga you dengan sukacita. Karena gue selalu kayak ngomong kayak gini sama Tuhan, bahwa Tuhan, aku percayakan Zack ke dalam tangan-Mu. Aku percayakan dia 1000% ke dalam tangan-Mu. Gue selalu kayak gitu. Tuhan, Kowe jamin aku ya. Engkau jamin hatiku, aku tuh tetap harus dijamin hatinya. Aku selalu minta jaminan. Jaminannya damai sejahtera, sukacita, walaupun itu nusuknya nggak enak banget dan berpuluh-puluh kali. Ya. Tapi Zack adalah pribadi yang sangat luar biasa. Tetap, karena tanpa proses ini gue nggak akan ketemu Tuhan. Karena tanpa yang gue alami lewat hidup Zack, memang Zack ini jadi alatnya. Dipakai Tuhan. Ya, dipakai Tuhan. Memang jadi alat untuk melatih, membentuk nafanya, membentuk aku sebagai pribadi yang baru, karakter yang baru. Terus bagaimana nanti kamu mempunyai sikap hati yang benar, punya respon hati untuk setiap permasalahan. Jadi setiap yang Tuhan bangun, pondasi di dalam hidup gue ini terlatih untuk gue ditempatkan dimanapun. Jadi nggak cuman hanya di kalangan rumah tangga, tapi dalam mendidik anak pun, aku tahu mesti kayak gimana. Bener. Karena aku tuh bilang ya sama Zack, aku tuh ngomong, aku tuh percaya he is anointed, right? I know, I believe that too. I percaya bahwa dia tuh chosen dan diurapi, he got that thing yang nggak semua orang punya, gitu, bisa untuk memberkati orang banget gitu. Actually the last time gue akhirnya juga bisa resolving with my husband, one of the person yang kasih tahu a very good advice adalah Zack. Oh iya? Ya. Soal apa? Dia tuh he told me untuk kan dia juga share mengenai kamu berpisah, bercerai dan segala macam. Dia bilang sama aku bahwa bercerai itu it's not easy, dia bilang gitu. Bercerai itu nggak mudah. Dia bilang Mi aja sampai sekarang tuh masih stumbling down lah ibaratnya dengan perceraian gitu, udah bertahun-tahun gitu. Everybody seeing me, kalau aku misalnya nanti punya pacar lagi atau punya cewek lagi, meninggalkan 2 perempuan yang mengasihi aku untuk bersama dengan perempuan lain gitu. So divorce is not easy. So you need to serve your husband like you serve Jesus. No expectation, dia bilang gitu. Which is bener banget, karena kadang-kadang kalau misalnya you have expectation, ekspektasi itu yang kadang-kadang akan bikin lo terluka, kesel, dan lo expect more from your spouse gitu kan. Jangan pernah nunggu, Mel. Jangan pernah nunggu. Jangan pernah nunggu kapan dia benar, kapan dia bertobat, kapan dia akan ini. Karena pas waktu gue menunggu, itu gak akan pernah datang. Karena Tuhan menunggu lo dulu, selesai apa enggak. Kalaunya lo udah selesai, baru yang ini selesai, diselesaiin dengan sendirinya. Sedangkan gue mau nunggu pasangan gue gitu ya. Salah padahal. Tuhan akan menunggu lo selesai, karena pas waktu lo udah selesai dibentuk, lo gak akan lagi nunggu yang ini. Lo akan membiarkan dia untuk melewati prosesnya. Dan gue gak pernah menunggu. Proses itu bisa sampai berapa lama, Mel? Bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa 1 bulan. We never know. Tapi pada saat kamu siap, kamu nggak lagi menunggu. Benar. Nah, banyak kasus teman-teman gue yang akhirnya misalnya pasangannya cheating atau melihat kepada orang lain, it's actually ruin the confidence.
apa sih yang salah dari gue, apa sih yang Yeah. kurang dari gue, Yeah. right? Itu kan it's killing the Yes, confidence. bener banget. Nah, gimana caranya kamu untuk supaya stop blaming yourself? Karena kadang-kadang seorang laki-laki atau seorang perempuan berselingkuh nggak juga karena pasangannya itu kurang, right? Bener. Simply because nggak bisa menolak temptation Iya, aja, bener. bukan karena pasangannya kurang Iya. ganteng, kurang cakep atau kurang Bener. apa-apa gitu. Bener. Tapi kan kadang-kadang si pasangannya ini selalu Iya. kayak apa sih yang kurang gitu loh. Iya. Gimana caranya kamu Iya. justru menyembuhkan lukamu sendiri gitu. Beauty is attract the eyes, Yap, but character attract your heart. yap. Bener nggak? Iya. Jadi sebenarnya hal seperti yang Mel tadi bilang sama gue itu terjadi banyak banget di teman-teman Betul, gue juga. betul. Mereka jadi nggak percaya diri, Benar. mereka jadi rendah diri, Betul. mereka jadi kadang-kadang cemburu yang terlalu Sampai berlebihan. kadang-kadang, mohon maaf ya, misalnya pasangannya itu selingkuh sama yang payudaranya lebih besar. Ah. Mereka berpikir, oh berarti karena kayak gue lebih kurang gede, Ah. akhirnya operasi, Iya, ya kan? Jadi iya. sampai begitu-begitu, Iya, Naf. emang benar. Bukan sampai yang kayak gitu semua. Jadi apa ya? Jadi hal seperti itu cemburu yang berlebihan Ya. karena dia merasa nggak aman sama Betul, dirinya, nggak secure, right? insecure. Ya. Dia nggak merasa dia percaya diri sama dirinya, percaya diri secara roh ya, Ya. gitu. Jadi pas gue tuh selalu kayak gini sekarang karena gue benar-benar percaya diri sama diri gue di dalam rohnya Tuhan. Ya. Jadi setiap kali gue ketemu sama pacarnya Zack, gue nggak pernah merasa insecure sama sekali. Lu nggak ngeliat apa Sama bedanya sekali. Mama? Kan kadang-kadang gitu Iya. ya, kayak kita ketemu mantan aja, sama siapa nih dia? Iya, Gitu iya, kan? iya, Ada, itu nggak ada. cewek kan ada gitunya Iya, kan, Naf? kok nggak ada sama Lu nggak sekali, ada? Mel. Kadang-kadang gue sampai amazed banget gitu. Kadang-kadang temen gue tuh sampai ngomong kayak gini, kok you bisa sih kayak Iya. gitu, kok you Iya, iya. santai aja. Ih kalau gue udah gue bejek-bejek pengen gue jambak-jambak kepala segala macam Iya, yang kayak gitu, iya. kok lu bisa sih? Terus gue bilang, I don't know, gue nggak tahu. Bahkan gue kadang-kadang suka nggak sadar kalau gue melakukan itu. Gue tahu itu bukan gue, Iya, nggak tapi roh mungkin. yang ada dalam diri gue adalah roh Tuhan yang membuat gue capable untuk Iya. melakukan hal-hal yang di luar nalar gue. Right. Contohnya kayak, aduh kasihan sebenarnya Zack ya kan, maksudnya diomongin terus, Om Lee maaf ya. Tapi kan dia juga, Iya, kita bikin vlog, iya. dia juga cerita dari Iya. dari Jadi kalau perjalanan setiap dia. kali gue bertemu pacar-pacarnya apa segala Iya. macem, gue nggak pernah merasa minder, gue nggak pernah merasa insecure, gue nggak pernah merasa rendah diri. Lo gak pernah cek, lebih cakep mana Nggak. ya? Ada gitu gak? Even mereka lebih cakep. Rata-rata ceweknya Zack cakep-cakep, Mel. Cakep-cakep. Tapi lo gak ada, Bahasa Inggris lagi. Gue kan bahasa Jawa. cakep mungkin sama, tapi mereka bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Sampean bahasa Jawa. Iya, bahasa Jawa. Zack sama gue ajak ngomong bahasa Jawa. Gue kagak pernah ngomong bahasa Inggris. Secara Zack English mulu kan ya? Iya. Oh, oh. Dan Zack tuh selalu, semua mantan-mantannya, semua pacar-pacarnya selalu bahasa Inggris. English. Sama gue bahasa Jawa, Mel. Jadi lo gak pernah maksudnya ngeliat, simply misalnya, apa sih yang bikin lo gitu? ngeliat? Gue cuma ngomong, Om Lee, gue selalu ngomong, kamu kok semua mantan kamu sama pacar-pacar kamu sukanya pakai bahasa Bahasa Inggris, Inggris sih. berarti kamu dulu cuma pansons kan sama aku, tak gitu. Karena dia belum bisa ngetop itu. Lo udah ngetop banget ya? Iya, kamu Oke. gak suku-suku cinta kali sama aku dulu, tak gituin. Soalnya aku gak pernah bisa bahasa Inggris, aku bilang gitu. Astaga. Semua pacar kamu, mantan-mantan kamu tuh bahasa Semua Inggris semua, Inggris. dan kamu kayak ngomongnya tuh nyaman banget. Iya, Sama iya. aku gak ada pakai Jadi bahasa kalau sama kamu Inggris. ngomongnya bahasa apa? Jawa lah. Gue kalau ngamuk-ngamuk sama dia juga bahasa Jawa, yo wes, ora min, ora. Terus tiba-tiba dia pakai bahasa Inggris semuanya. Gue nggak pernah. Sama Mika kan bahasa Inggris ya kan. Iya. Mami itu harusnya Mami belajar dong bahasa Inggris. No, I don't want to learn English. Terlalu berlebihan nanti ya kalau Mami udah benar-benar Mami nanti di politik Mami mau belajar. Mami bilang gitu. Tapi Mami tetap pengennya bahasa Jawa supaya Mika juga tetap bisa bahasa Betul. Jawa. That's good. Aku, Iya. aku bilang gitu, Mika harus bangga, Mami orang Jawa, Right. Daddy orang Inggris, adik harus bisa dua-duanya. Iya. Terus gue ceritain sejarah tentang Jawa. Sekarang dia cinta banget sama Jawa. Sekarang dia bisa bahasa Jawa, belajar. Mami, I'm so proud of you. That's good. Thank you for being Japanese, Mami. Katanya gitu. Dan anak lo tuh elu banget ya? Iya. Elu banget tapi ngomongnya Zack. Iya, iya, bener. Bentuknya, looknya elu banget, Naf. Iya. By the way, balik lagi. So, tidak merusak rasa percaya diri seorang Nafa Urba. Iya.
apa jati diri gue, rupa diri gue tidak dirusak karena ketidaknyamanan gue. Gue tidak merasa gue tidak aman sama diri gue. Itu Tuhan. Karena nggak bisa tuh sendiri. Iya, itu di rumah tangga ya, dalam rumah tangga gue. Tapi gue kalau di dalam pergaulan gue masih minder apa segala macam. Tapi kalau di dalam hal hubungan itu, enggak, gue nggak merasa. Lo nggak pernah ngerasa apa yang kurang dari diri gue, apa yang ini, apa ini? Enggak. Iya, enggak. How to forgive? Pasti there was time. Was there a time that you hate him? Yang kesel? Oh iya, gue pasti. Gitu. Manusiawi dong. Manusiawi. Tapi akhirnya forgive-nya gimana? Waktu itu Roh Kudus tuh nyuruh gue, setiap kamu sakit hati, lepasin ampunan, diucapin. Jadi pas waktu gue merasa sakit, gue benci sama dia tuh, gue ngomong sama Tuhan, Tuhan aku benci Zaki. Gitu. Aku benci sama Zak, kenapa engkau jodohkan aku sama dia? Gue sampai kayak gitu. Udah nangis. Gue kan tinggal di Permata Hijau waktu itu. Di balkon lah gue teriak-teriak tuh jam 12 malam. Untung gue tinggalnya di lantai 26 ya kan? Gitu. Abis itu gue nangis, gue bilang, Tuhan aku melepaskan pengampunan. Aku melepaskan pengampunan untuk suamiku. Dia suami yang luar biasa. Tuhan kau berkati hatinya, kau berkati pikirannya, kau ampuni. Waktu itu seumpama selingkuhannya namanya A gitu kan. Kau ampuni si perempuan A. Oh, perempuannya juga lo ampunin? Ampunin. Disuruh ampunin. Berkati dia Tuhan. Hibur hatinya apa segala macam, sadarkan. Terus gue kan selalu, Zack itu kalau punya pacar, gue selalu doain untuk memutus tali jiwanya harus diputus. Jadi gue selalu doa bahwa Tuhan, aku memutuskan tali jiwa nih antara Zack dengan si A, semuanya kayak gitu. Karena inlopan kan? Gampang banget dia. Iya. Terus habis itu selalu nggak sampai 2 bulan putus. Ya. Putus terus, kagak pernah ada yang ngawet. Terus bilang sama lo gitu? Hah? Lo tahu gitu? Iya, kamu doain ya, katanya gitu. Kenapa kamu baru jatuh cinta? Tak gitu. Astaga. Sampai bikin puisi. Dan lo tahu, Naf? Tahu. Lucu. Naf, lu gak depresi aja udah oke banget ya, Naf. Oh my goodness. Lucu banget Zack itu. Aduh ya ampun. Freaking romantic ya, hopelessly romantic bukan ya. lagi. Gue sampai ngomong sama Roh Kudus, Tuhan ini anakmu kenter kayak begini ya. Aku bilang gitu. Apa dia kurangnya? Motherless kata Tuhan. Karena dia nggak hidup sama ibunya. Jadi dia tuh kurang kasih sayang dari ibu. Iya. Gitu. Jadi pas waktu Tuhan buka itu, makanya gue berusaha untuk mengasihi dia. Right. Gitu, lebih lagi gitu. Kok bisa sekarang kalian tuh kompak banget, Naf? Maksudnya gini, what kind of love in your heart at this time when you see Zack? Love is gampang expire, Mel. Jadi cinta apa yang lu sekarang kayak gini? Kan lu udah gak suami istri nih. Ya di mata dunia kan kalian udah gak suami istri. Tapi kalau kalian berdua masih bisa kumpul bertiga kan sering nih. Zack juga maksudnya ke Bintaro juga kan, apa bertiga kalian segala macam. Cintanya tuh feelingnya tuh seperti apa sekarang, Naf, gitu? Gue nggak, cinta itu kan expire ya, karena gue sering banget doain selingkuhannya Zack itu, terus setiap 2 bulan 3 bulan sekali putus, 4 bulan sekali putus, sampai dia tuh akhirnya tahu itu jam-jam doa gue, sampai bilang gitu, kamu doain ya, iya, dia tuh mau tabrakan berkali-kali, Mel, nggak pernah jadi, karena gue doain setiap hari. Doa istri itu luar biasa ya. Min, pernah ya ini lagi di rumah sakit, dia udah nggak bisa jalan semuanya, pakai kursi roda, itu udah sering. Pokoknya yang namanya tabrakan-tabrakan itu udah sering. Nyaris gitu ya. Iya. Wow. Terus bilang gitu. Terus dia ngomong gini, aku kok nggak mati-mati ya, Min, katanya. Rumangsamu apa? Kamu doain ya? Ya iyalah. Aku. Jadi kamu kalau sekarang? Jadi gue kalau dia pergi, gue urapin mobilnya. Biar ada penjagaan Tuhan, gue urapin. Bajunya gue urapin, mobilnya gue urapin. Dulu gue tuh sampai se-ekstrim itu, Mel. Terus dia selalu bilang, kalau sampai sekarang aku masih hidup, itu karena kamu doa buat aku. Dia bilang kayak gitu. Ayo sadar, sadar makanya saya. Tapi
Ini pertanyaan netizen pasti, dan ini pasti sangat-sangat common dong, Naf. I mean like you're still single, Zack still single, Mika juga kayaknya pasti kalau kalian berdua balik lagi pasti akan happy banget. Tapi kan balik lagi, permintaan netizen itu kan hanya permintaan orang lain, yang tahu banget kan kalian berdua. Was there any possibility? Jadi lucu, gue mau cerita dulu, Mel. Mika tuh suka gini. Mika tuh bingung deh, Mami. Kenapa? Daddy itu pacaran sama anti A, besok sama anti B gitu kan. Tapi kok gak nikah-nikah ya? Bilang gitu. Kenapa ya, Mami? Katanya gitu. Anak lo, juara. Ya, adek maunya Daddy nikah apa enggak? Bilang gitu. Ya nggak apa-apa, biarin aja dia nikah. Kan Mika mau sama Mami, lihat aja. Emang dia bisa? Katanya gitu. Mampukah dia bertahan? Jadi, terus emang kenapa? Iya, nanti Mikanya udah dikenal-kenalin sama anti itu. Katanya Mika siap nggak apa nanti kalau punya ini baru. Enak aja, katanya gitu. Astaga. Emang Daddy bisa nikah sama orang lain? So, masih berarti deep down inside Mika masih terus dong. Kan gue selalu tanya, Omli, kamu itu loh, ini pacarmu udah yang paling lama, jadi nggak nikah? Kamu tuh jangan ngomong jangan nanya-nanya soal nikah deh, Min, katanya gitu. Lo kenapa? Wong aku ya nggak apa-apa, aku bilang gitu kan. Kamu nikah ya nikah aja. Udah aku jadi bridesmaid, ya? Aku bilang gitu. Aku nanti jadi bridesmaid, bilang gitu. Enggak lah, katanya gitu. Lah kenapa? Aku bilang gitu. Kamu jangan nanya-nanya nikah deh, Min. Nanti dia sendiri yang marah. Kayak gitu. Padahal gue nggak apa-apa. Kalaupun dia mau menikah, go ahead, it's fine gitu. Itu adalah perjalanan dia, prosesnya dia. Mau Tuhan mau bawa sampai sejauh apa, nanti kan akan ada itu puzzle-puzzlenya sendiri. Aku juga nggak ngerti puzzle gue kayak gimana ya kan. Akankah Iya. puzzle itu menyatu kembali? Ya, tahu. Atau emang directionnya kamu memang sendiri, dia sendiri gitu? Ya kadang-kadang kalau masih mikir topok-topoknya kayak gitu, aku ya males kalau mau balik lagi ya males so ya. Seri 2-nya masih kuat gak dia? Kadang-kadang kan suka ngomong sama Tuhan, aduh Tuhan Bo ya jangan ngada-ngada, Neko, ini banyak nih yang di belakang gitu kan. Tapi oke, this is my last question now. Gimana caranya banyak orang bercerai tapi gontok-gontokan, bahkan saling menjelek-jelekan, right? Yeah. Jadi musuh gitu loh. Yeah. Tapi what I admire, which is I told Zack juga bahwa I admire with both of you adalah terlepas dari kalian dulu cerita saat lo nikah berdua kan udah kemana-mana lah ceritanya, pasti everybody knows gitu. Tapi at the end of the day, sekarang you guys bisa seperti sahabat membesarkan Mika and harmony gitu loh. Yeah. I mean like buat Mika melihat mama sama papanya sama-sama membesarkan itu aja kan udah puji Tuhan gitu. Kok bisa Naf gitu walaupun sudah bercerai dengan segala luka dan segala macamnya tetap bisa saling mengasihi sekarang. Itulah rahasia yang paling amazing yang pernah gue alamin adalah lukanya hilang, Mel. Hilang tanpa bekas. Saya udah gak kesel. Gak ada. Aku mengasihi Zack. Jadi aku gak pernah ngerasa aku terluka. Bahkan aku nggak inget luka itu sesakit kayak gimana. Karena di tengah luka-luka itu, aku bersuka cita, Mel. Ada pas waktu masa-masa sakit, tapi pas waktu Roh Kudus bilang lepasin pengampunan. Pas waktu Roh Kudus bilang teriak lepasin pengampunan, doain ceweknya, ini segala macem. Di situ yang namanya kemerdekaan secara roh, aku dapat. Walaupun sakit ya. Oh ya. Untuk nurutnya ya. Awal-awal sakit Mel nggak apa-apa, nanti juga udah enak, udah nggak akan sakit lagi. Right. Itu tuh cuman butuh kerelaan. Lagi ngalamin atau udah selesai? Sialan gue dibacain. Jadi satu lagi terakhir. Orang tuh kalau cerai, misalnya kalian ngumpul nih misalnya berdua, misalnya kamu ke rumahnya Zack gitu. Lo ketawa apa sih? Itu kadang-kadang suka reminiscing jatah mantan gak sih, Naf? Apa? Suka reminiscing inget-inget terus minta jatah mantan gitu ada gak sih? Maksudnya jatah mantan gimana sih? Ya misalnya kalau lagi ketawa-ketawa, peluk-pelukan, terus tiba-tiba jadi kayak romantis lagi terus. Nggak pernah sih. Nggak gitu. Nggak pernah aku kayak gitu. Karena aku disatukan sama dia itu lewat bener-bener keintiman sama Tuhan. Jadi pas waktu Zack ngelamar aku, Zack ngalamin Tuhan, dia bilang, Min, aku nggak mau tinggal sama kamu,
aku nggak mau ciuman sama kamu. Iya. Ingat nggak? Dia cerita di kan? vlog tuh dia cerita. Iya. Aku nggak mau kalau memang kamu dari Tuhan, kita akan nikah. Tapi aku nggak mau lagi tinggal satu atap sama kamu. Iya, semen-lemen gitu ya. Iya, aku nggak mau, I don't wanna have sex with you. Aku nggak mau ciuman sama kamu. Aku akan cium kamu di sini. Ini paling aku cium gitu doang. Kamu marah? Aku marah dong waktu itu. Masih cium cuman begitu doang? Aku bilang gitu. Masih remaja nih. Gitu. Terus pas waktu itu dia benar-benar ngalamin Tuhan banget. Dan aku juga lagi ngalamin belum terlalu begitu ngalamin Tuhan, tapi aku melihat kekudusannya dia, Mel. So, dia kudus. Benar. Karena gini, pasangan yang kudus itu akan menguduskan pasangannya satunya. Istri yang kudus akan menguduskan suaminya. Suami yang kudus akan menguduskan istrinya. And that's true. Nah, pas waktu itu secara roh, pas waktu dia hidup kudus, otomatis gue hidup kudus juga kan. Nah, pas waktu itu benar-benar 2 tahun, Mel. 2 tahun kita pacaran, baru habis itu kita nikah. Jadi kita udah 2 tahun nih pacaran, amburadul. 2 tahun bertobat nih, ya kan? Nggak ngapa-ngapain. Wow. Bener-bener nggak ngapa-ngapain. Nah, cipokan juga nggak tuh? Anjir, cipokan kata gua. Kagak ada, sop lidah kagak ada. Sop lidah nggak ada. Wow. Dari tadinya segala macam gitu. Berhenti. Nah, pas waktu itu, dan aku percaya kalau seandainya Tuhan itu kudus dan dia akan mempertemukan kita di area yang kudus. Jadi sekarang juga pada saat udah bercerai, ketemu harmonis apa segala macam, tapi emang nggak pernah lebih daripada jatah mantan apa gitu nggak ada ya. Sama sekali. Jadi emang harmonisnya emang sebagai sekarang sahabat gitu ya. Karena dia kita tahu soal kekudusan. Jadi semua yang namanya lust, terus nafsu, itu pasti datangnya bukan dari Tuhan. Right. Gitu. But if it's one day Zach menikah lagi, you're gonna support him. Of course. Dan kamu pun berdoa nggak sih, Naf, untuk bisa dikasih Tuhan jodoh lagi? Oh enggak. Is it on your prayer list? Enggak ada. Kalau Tuhan kasih syukur, kalau enggak ya nggak apa-apa. Aku ngikutin Tuhan aja. Mika minta nggak? Mika? Enggak. Mika bilang, kalau dia nikah, Mami jangan nikah ya, katanya. Tetap ya. Wow. Oke. Thank you banget, Naf. Thank you very much for sharing. I'm sure banyak orang yang mungkin sedang ada pergumulan rumah tangga, ya. Terkuatkan. Again, vlog ini dibuat bukan untuk menjelekkan siapapun, karena balik lagi dalam perjalanan rumah tangga, I always believe kalaupun ada perceraian, mungkin ada yang lebih besar porsi salahnya, tapi it always takes two to tango. Yes, exactly. Nggak mungkin satu yang salah, satunya suci, nggak mungkin. Pasti dua-duanya salah. Like, kemarin ada permasalahan aku sama Tyson, pasti dua-duanya salah. Nggak mungkin, karena pasti dua-duanya yang punya peranan dalam rumah tangga. Like you and Zach, pasti dua-duanya punya peranan. Cuma mungkin besar peranannya segini, ada ini segini, kan berbeda-beda gitu kan. Thank you very much for open up. Thank you. Mudah-mudahan vlog ini bisa memberkati teman-teman, memberikan penguatan. Apa yang baik dari rumah tangga dulu Nafa bisa diambil, apa yang nggak baik nggak usah diikuti. Right? Betul. Thank you, Naf. Terima kasih. Thank you so much for watching. I'll see you again on my next vlog. Bye guys. God bless you all. Bye.